Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cangkir Opini. Hari ini kita kembali konten lagi bersama dengan teman-teman kawan Gibran. Jadi, Begitu ya, kawan Gibran kan? Ya, jadi kita coba untuk membahas soal sesuatu yang kontroversi kemarin. Jadi dari habis zuhur sampai mau maghrib kita banyak yang menantikan sesuatu yang kontroversi. Tapi mungkin bagi kawan Gibran ini sesuatu yang membahagiakan. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya mau tanya-tanya dulu. Di sini ada Mas Ali selaku Kornas kawan Gibran, dan juga ada Mas Randi yang hari ini juga mungkin diminta bantuan untuk mengawal kawan Gibran di Jawa Timur, gitu ya. iya, siap. Ya, ini mau tanya dulu ke Mas Ali. Mas Ali, soal keputusan MK yang kontroversi. Ini kan banyak pendapat ini. Termasuk mungkin saya pribadi ini sangat kontroversi. Bahkan di medsos itu ada yang menyebutnya sebagai mahkamah keluarga. Artinya pemilu hari ini diatur oleh salah satu keluarga elit nasional kita. Nah, gimana Mas Ali? Ya, terima kasih, Mas Alim. Terkait dengan keputusan MK, maka kita juga harus melihat bahwa hakim bisa berbeda pendapat, tapi keputusan MK sebagai lembaga peradilan, maka itu adalah tetap dan mengikat. Soal keputusannya kontroversi apa tidak, itu tergantung positioning kita, di mana kita meletakkan diri kita sebenarnya. Bagi kita yang sejak awal yakin dan ingin mendukung Mas Gibran dengan bendera kawan Gibran ini, maka ini adalah keputusan yang menggembirakan bagi kita. Sejauh proses itu dijalankan, karena MK ini kan terdiri dari 9 hakim. Keputusan itu tidak diputuskan sendiri-sendiri, satu orang saja. Yang tadi disebut dengan keluarga, tentu indikasinya ke ketua MK yang menjadi keluarga besar Mas Gibran. Tapi kan tidak satu orang kemudian memutuskan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan misalnya. Jadi boleh saja hakim berbeda, tapi keputusan mahkamah tentu itu yang kemudian menjadi pegangan. Nah, terkait kontroversi itu saya sampaikan. Sebagai anak muda kita menyambut baik, terutama kawan Gibran. Karena inilah keinginan kita dan aspirasi kita bersama. Soal nanti bahwa itu dianggap kontroversi apa tidak, tergantung posisi masing-masing melihatnya. Karena setiap peradilan ini tentu tidak bisa lepas dari pandangan-pandangan politik, pandangan-pandangan logika hukum yang masing-masing punya pandangan sendiri. Toh kalau kemudian kita bisa menuntut juga, kenapa ini keputusan lama? Tentu saya yakin ada juga hakim yang agak mendelay keputusan itu. Biasanya kan cepat tuh, disidangkan seminggu keputusan ada. Ini kan kenapa lama? Lobby-lobbynya mungkin. Nah, bisa jadi itu. Artinya, kalau kemudian kita menyalahkan salah satu hakim, tidak bisa juga. Ya. Karena ini keputusan bersama Mahkamah 9 itu. Toh kemarin kontroversinya kelihatan karena ada satu hakim yang menyampaikan opininya berbeda dengan bukan nalar hukum yang digunakan, tapi ada nalar politik yang masuk di situ. Sehingga ini kemudian membuat dan melegitimasi positioning masyarakat yang tidak berkenan dengan keputusan ini, kemudian ini menjustifikasi bahwa ini adalah keputusan yang kurang sah misalnya, atau kurang baik dalam konteks peradilan kita. Mungkin itu. Ya, kalau Mas Randi, ini kan keputusan MK ini untuk kawan Gibran di Jatim atau teman-teman anak muda lah, saya katakan segmen muda, menyambut keputusan MK ini bagaimana? Kalau untuk kawan Gibran sendiri, tentu kita gembira. Kita gembira karena Mas Randi dulu, Mas Randi sebagai anak muda. Kalau saya sebagai anak muda tentu gembira. Kenapa? Karena ini peluang bagi anak muda. Ya gitu. Ya walaupun misalkan sebenarnya kan 40 tahun itu tetap ya. Tapi ada frasa bahwa pernah berpengalaman menjadi kepala daerah kayak gitu. Nah, di situ agak beratnya sebenarnya. Andai kata misalkan itu bisa diturunkan jadi 35, itu adalah angin segar buat anak muda sekarang yang ingin terjun ke dalam dunia politik kayak gitu. Nah, cuman kan ya memang sama kayak Mas Ali tadi ya, mungkin
orang memframingnya bahwa itu adalah mahkamah keluarga kayak gitu. Tapi ya sebenarnya di negara sekelas Amerika itu kan ada klan-klan kayak gitu, kayak klan Kennedy, terus klan Bush kayak gitu. Dan itu bukan hal yang baru. Ini masalah momentum saja sebenarnya. Kayak gitu. Apalagi sekarang Mas Gibran anak presiden. Ya, itu aja sih karena momentumnya dan Mas Gibran anak presiden dan ini kan tokoh fenomenal sebenarnya. Ini tokoh fenomenal anak muda hari ini yang muncul kayak gitu. Tapi mungkin kelas Mas Randi ini juga melihat kalau misalnya belum punya pengalaman menjadi kepala daerah, berarti kan peluang untuk anak muda berkontestasi kan masih tertutup. Atau bagaimana Mas Randi melihat itu? Perlu ada pembaharuan, revisi? Kalau untuk capres cawapres ya itu tadi ya. Berarti kan kita mungkin anak muda harus berproses di menjadi kepala daerah dulu. Tetapi kalau kita dalam hal mengambil peluang dalam dunia politik hari ini ya kita bisa main di parlemen kayak gitu. Kalau di situ bisa untuk mengambil peran anak muda, aspirasi anak muda kita bisa salurkan ke situ kayak gitu. Tetapi hari ini kenapa kita di kawan Gibran? Karena pertama bahwa Mas Gibran ini punya kapasitas untuk memimpin kayak gitu. Itu terbukti ketika dia memimpin Solo hari ini kan kayak gitu. Terus yang kedua dari segi akademik Mas Gibran ini lulusan luar negeri. Ya. Lulusan luar negeri kayak gitu, Australia. Kebetulan saja bapaknya presiden kan gitu aja. Ya. Andai kata misalkan bapaknya bukan presiden, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa mencapai ke tahap ini kan kayak gitu. Ini kan ini kan ada satu kebetulan karena bapaknya presiden aja. Nah, ini mungkin agak-agak mendalam ini pertanyaan. Kenapa Mas harus Gibran yang dipilih? Apa sih potensinya Mas Gibran ini kok bisa menjadi salah satu tokoh fenomenal untuk anak muda? Iya, sejak awal kita meyakini bahwa dalam konteks substansi politik memang itu juga menguntungkan. Ada pikiran-pikiran bahwa sepak terjang Mas Gibran ini bisa kita lihat sebagai wali kota, tidak hanya sebagai anak presiden itu. Anak muda ini banyak sebenarnya. Dan yang paling mendorong kenapa kemudian harus anak muda, selain misalnya kita tidak berbicara sosok Gibran dulu, maka perkembangan zaman ini kan sangat berbeda. Perkembangan anak muda pun sangat berbeda. Gitu. Ya. Dalam konteks ekonomi, banyak sekali anak muda yang sekarang menjadi konglomerat. Gitu. Bahwa untuk sukses itu ukurannya tidak harus tua dulu. Ya. Banyak sekarang CEO muda, eksekutif muda kita yang punya harta melimpah dengan anak buah yang beribuan, dan itu dilalui mereka ketika masih muda. Nah, ini dalam konteks ekonomi. Dalam konteks politik pun sama. Nah, ini juga ada hubungannya kenapa kemudian dengan MK tadi, kenapa harus anak muda. Dan kalau kemudian disebut kecewa, kita kecewa. Kenapa kemudian ada frase wali kota itu? Kalau boleh ya harus 35, begitu saja. Usia produktif anak muda itu. Karena kalau ditambah frase wali kota, ini sebenarnya kepala daerah, ini kan sebenarnya juga membatasi anak muda. Saya nggak wali kota, Mas Randi, Mas Salim nggak bisa ini mencapreskan. Kalau boleh pasca 2024 atau pasca Pilpres ini kita ajukan lagi gugatan tanpa frase kepala daerah dan lain itu dengan logika hukum yang kuat. Kenapa kemudian harus itu? Dan kenapa kemudian harus Gibran? Bahwa Gibran ini kan bukan hanya soal dia anak presiden, betul. Tapi dia mampu menampakkan kaki-kaki politiknya dengan sangat luar biasa. Baik hubungannya dengan masyarakat, dengan elit, dan sebagainya. Karena realitas politik di Indonesia ini kan tidak cukup sebagai anak presiden terus kemudian tiba-tiba jadi wapres. Gitu. Banyak anak presiden kita calonkan, ya? Banyak anak presiden yang lain. AHY ini anak presiden. Ibas anak presiden, Wawan anak presiden, Tommy Soeharto anak presiden. Bahkan anak presiden yang paling lama kan? Yeni Wahid anak presiden misalnya. Tapi momentumnya enggak. Momentumnya tidak pas, mungkin keberuntungannya tidak sama dengan Mas Gibran. Gitu. Posisinya ada dan enggak banyak anak presiden yang mau mulai dari wali kota. Ya. Rata-rata kalau enggak kemudian mengambil alih kekuasaan tingkat nasional, mengambil partai misalnya, maka dia langsung pada itu. Misalnya bisa jadi atau langsung menjadi ketua partai misalnya. Pada proses yang kemudian dilewati itu enggak semua. Misalnya Mbak Mega, Bu Mega, mohon maaf, itu kan juga anak presiden walaupun dia di karir politik PDIP-nya dari
daerah, tapi kan kemudian menjadi ketua yang lama dan menjadi presiden pula. Sah-sah saja itu. Tapi momentum ini ada keberuntungan bagi Mas Gibran, kita siapkan. Mas Gibran ini tentu kemudian kita menganalisa tidak ujuk-ujuk bahwa Mas Gibran anak presiden dan kemudian kita calonkan. Kalau itu ya Mas AHY ada anak presiden. Sekarang anak presiden kan hari ini saja dikontestasi menjelang 2024. Itu sangat banyak ya. Sangat banyak. Mbak Puan kurang apa kuatnya posisi di PDIP sebagai anak presiden? Misalnya AHY juga sama, ketua partai. Ibas dari bapaknya masih jadi presiden udah duduk di parlemen. Jadi kenapa harus Gibran? Ini tentu ada hitung-hitungan elektoral, iya, popularitas, iya, karena realitas politik kan itu. Tinggal nanti kita berupaya bagaimana penerimaan Mas Gibran di masyarakat. Sejauh ini kan yang harus kita ukur. Ya. Kalau sekarang kenapa Mas Gibran kemudian ditakuti? Ya kan? Dia baca wapres kan belum. Baru diputuskan MK, ngarinya langsung ke Gibran. Nah, kenapa? Artinya animo ini sebenarnya kan sudah tercium. Sudah tercium. Cuma elit berkata lain bahwa oh Mas ini tidak sesuai dengan konstitusi, memaksakan kehendaknya dan sebagainya. Kan masih bisa Bisa ada anak aja. muda yang lain. Tidak Ada mudah. Mas Emil, Iya. apalagi ya. Banyak Yasin dong. kan? Banyak. Ada Banyak. Mas Emil Wagub ini bisa jadi masuk kategori itu, umur belum 40. Pernah ikut pemilihan secara langsung diadakan KPU misalnya atau kepala daerah. Pernah jadi kepala daerah di Trenggalek kan? Trenggalek, sekarang Wagub. Kan banyak sekali. Tuh, siapa? Ipin. Gus Ipin, Bupati Trenggalek. Yang itu yang di Kendal juga begitu. Masih muda banyak. Ya, Atau kemudian kemarin di Gubernur Sulsel juga masih muda. ya. Sulaiman. Tapi hari ini kan langsung tertuju ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan itu, tertuju framingnya adalah ke Mas Gibran. Kayak gitu. Ya itu kan framing aja. Jadi ada yang mungkin membacanya bahwa ini adalah karpet merah untuk Mas Gibran. Lah terus yang kepala daerah yang disebutkan tadi itu, apakah bukan karpet merah untuk mereka Itu juga? karpetnya. Karpet merah juga. Kayak gitu. Tinggal bagaimana mereka merebut. Iya, ini kan masalah sudut pandang aja. Yang kedua ini soal logika anak muda saja sebenarnya. Kita sih sah-sah saja. Toh kita sudah ikut hukum dari keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang itu bagian dari peradilan pertama dan terakhir mengikat, ya sudah. Kita ikuti, kita sambut dengan baik sebagai anak muda. Substansinya kan anak muda diberi kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin nasional. Nggak ada dominasi generasi lama. Iya. Gap-nya pun ke depan sudah nggak terlalu. Jangan sampai kemudian 5-10 tahun lagi kita masih menemukan nih. Oh ini lagi. Pesan orde lama ya. Ini lagi. Nah, Gitu. tadi Mas Ali bahas soal penerimaan. Yang bisa bahas penerimaan ini kan biasanya teman-teman dari daerah. Nah, Mas Randi kan dari daerah. Gimana? Sejauh ini penglihatan Mas Randi terhadap penerimaan Mas Gibran. Kalau memang pembahasannya tadi karena Mas Gibran ya. Secara popularitas, Mas Gibran ini popularitasnya luar biasa. Makanya saya bilang ini tokoh fenomenal kayak gitu. Nah, tinggal bagaimana tadi itu adalah bagaimana bisa nggak diterima di kalangan anak muda. Ya kalau kami dari kawan Gibran itu yakin kayak gitu. Kenapa? Kami yakin bahwa Mas Gibran ini bisa diterima oleh kalangan anak muda. Tadi saya sebutkan bahwa, dan Mas Ali juga menyebutkan bahwa tokoh muda itu bukan cuma Mas Gibran yang jadi kepala daerah. Artinya pada generasi hari ini, generasi milenial dan generasi Z, kita punya pola pikir bahwa saatnya sekarang ini generasi muda itu mengambil panggung di depan ya dalam percaturan politik kayak gitu. Nah, munculnya atau masuknya Mas Gibran misalkan yang digadang-gadang, dan kami dari kawan Gibran juga berharap ya dan meyakini beliau bisa menjadi cawapres itu kami meyakini bahwa dia bisa diterima di kalangan anak muda. Terbukti misalkan di wali kota Solo dia berhasil diterima di kalangan anak muda. Kan dia di Solo juga banyak anak mudanya itu. Medsosnya selalu rame. Dia tweet apa aja kayak gitu. Nah, kemarin itu fenomenal ya. Saya pas Mahkamah Konstitusi lagi rame-ramenya dari jam 1 siang itu, tiba-tiba ada rame itu di Solo. Tiba-tiba ada orang datang demo, orang tua-tua demo Mas Gibran itu. Didatengin sama Mas Gibran. Didatengin, ditanyain, "Kenapa Pak? Demo apa? Biar saya juga tahu." Dengan sopannya beliau datang langsung ya, responsif. Masalahnya yang demo itu enggak tahu mereka demo apa. Settingan berarti. Ya enggak tahu. Kita enggak tahu. Nggak tahu demo apa. Dia nanya satu-satu ke massa itu. Demo apa? Ada di Twitternya Mas Gibran.
Tapi dia nanggepinnya santai aja, dia posting aja di medsosnya kayak gitu. Ya itu kan saya lihat tokoh ini tokoh luar biasa kayak gitu, tokoh luar biasa. Dan begini ya, penerimaan kalau bukan cuma Mas Gibran sebenarnya, penerimaan anak muda dalam percaturan politik hari ini itu luar biasa besar kayak gitu. Banyak anak muda yang sekarang masuk ke dalam dunia politik dan berhasil memenangkan hati masyarakat masuk ke dalam parlemen kayak gitu. Di beberapa daerah tadi menjadi kepala-kepala daerah kayak gitu. Nah, begitupun hari ini Mas Gibran kayak gitu. Mas Gibran tokoh fenomenal, muda, mampu memimpin, punya background akademik yang jelas dan angka popularitasnya juga tinggi, santun. Nah, ini tinggal dikemas aja dan kami yakin pasti elektabilitas itu akan menyusul seiring dengan popularitas yang hari ini dia miliki. Berarti framing anak presiden ini terbantahkan lah ya dengan fakta-fakta. Ya jelas, jelas. Di Ekuador misalkan, presiden yang menang 35 tahun tuh, kayak gitu. 35 tahun. Dia juragan pisang kalau tidak salah kan. Juragan pisang. Itu kalau andai kata bapaknya presiden, itu digadang, oh itu bapaknya presiden tuh, kayak gitu. Anak Pak Jokowi kan juga ada yang juragan pisang. Ada juragan pisang itu kan, kayak gitu. Pisang-pisang. Terbantahkan, nggak ada anak presiden dan bukan anak presiden kayak gitu. Semua kita itu sama. Ini kebetulan saja Mas Gibran adalah anak presiden kayak gitu. Terus pertanyaan saya misalkan kepada para orang yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan karpet merah kepada Mas Gibran, pertanyaan saya, anak presiden kan bukan cuma Mas Gibran tuh. Iya. Kayak gitu. Kita nggak punya mantan presiden loh ya. Kita punya presiden dari periode berapa sampai periode berapa kayak gitu. Terus kenapa ini langsung tertuju kepada Mas Gibran? Ini kan sudut pandang politik saja. Ya, artinya dengan aturan itu, semua anak presiden itu kan terbuka lebar. Terbuka lebar. Mas Gibran aja yang usianya di bawah 40 kan? Iya. Jadi begitu ya. Nah ini, Mas Ali kan orang pusat. Pengen nanya, itu gimana hubungan Mas Gibran dengan PDIP nanti? Iya, itu juga yang kemudian dinarasikan. Dinarasikan karena PDIP tentu sudah punya capres dan sebagainya. Mas Gibran diusung oleh PDIP. Secara logika partai, maka Mas Gibran kemudian harus izin partai misalnya. Atau kemudian di teman-teman PDIP beberapa kali menyampaikan statement bahwa beberapa pendukung yang mendorong Mas Gibran ini kurang etis. Harusnya minta izin ke PDIP. Misalnya. Saya juga sepakat dengan logika itu. Karena itu logika partai. Logika partai. Tapi kan anak muda ini punya logikanya sendiri. Ya. Dalam konstelasi politik nasional, kalau kemudian tidak dikehendaki partai, tapi dalam konteks logika masyarakat, logika pendukung dia dikehendaki, mau gimana? Gitu. Dan saya yakin Mas Gibran pun pasti akan izin dari PDIP. Baik itu kepada langsung ke Bu Ketum atau secara organisatoris dengan pimpinan partai yang lain. Karena menurut saya, Mas Gibran ini anak presiden yang selain muda, dia ini kan pemberani. Berani, santun, dan bertanggung jawab. Menurut saya pasti akan, saya yakin Mas Gibran akan menyampaikan itu. Info di media kan kalau nggak salah besok. Hasil M kemarin kan sudah dihubungi untuk menyampaikan. Dan saya ingin beberapa kali juga Mas Gibran ketika melakukan gerakan politik dan dipanggil DPP PDIP, dia welcome, mengklarifikasi ke Mahkamah Partai misalnya, dia menyampaikan. Karena Mas Gibran ini kan gini, saya yakin ini dia orang yang tadi sampaikan, dia orang santun, berani, gitu. Anak muda yang bertanggung jawab pasti akan menyampaikan itu. Kalau kemudian hubungannya di PDIP, dia akan menyelesaikan secara pribadi. Bagi kita pendukung ya, kalau mau ego ya sudah nggak harus izin dong. Kita ngambil Mas Gibran ini bukan sebagai kader partai, tapi mewakili anak muda, anak bangsa yang kemudian kita dorong untuk ikut dalam konsentrasi kepemimpinan politik nasional. Karena sebagai anak muda ya sudah aspirasi kita titipkan ke Mas Gibran. Suara rakyat jauh lebih besar. Iya itu. Yang kedua bahwa keunggulan Mas Gibran dalam konteks politik elit adalah dia bisa komunikasi ke semua elit politik, terutama parpol. Kita ini mendorong Mas Gibran dengan kuat, anak muda, mahasiswa, pelajar, berbondong-bondong. Kalau kemudian partai tidak merekom,
Ya tetap nggak bisa tuh. Karena aturan kita bahwa capres cawapres itu adalah direkomendasi oleh partai politik yang ada. Nah, keunggulan Mas Gibran kalau ini bisa terjadi, kita tunggu 1 minggu ini dan partai sepakat nih pendukung, berarti kan komunikasinya bagus ini. Artinya di bawah sebagai wakil anak muda kita terdorong untuk mendukung Mas Gibran. Di elit Mas Gibran mampu mengkomunikasikan dan diterima. Urusan melibatkan di politik itu kan biasa. Biasa. Melibatkan siapapun boleh-boleh saja. Ini kan soal cara saja. Tapi ketika elit parpol menerima Mas Gibran, itulah kekuatan Mas Gibran, tambahan kekuatan Mas Gibran menurut kita. Karena itu kunci. Kita ini relawan bergerak kalau kemudian partai tidak merekomendasi, selesai urusan semua. Sia-sia akhirnya. Iya, dalam konteks politik sia-sia, dalam konteks semangat anak muda tetap enggak. Tapi kalau kemudian Mas Gibran mampu diterima di elit partai, maka inilah kesempatan dan berkah bagi anak muda yang selama ini tidak diberi kesempatan yang sama. Ya, kita kembali ke 2019 ketika Pak Jokowi menginginkan kabinet milenial, kabinet muda, terbenturnya di kepentingan politik partai. Ya, ditolak banyak partai. Partai merekomendasikan anak muda ini berapa persen untuk mewakili partainya. Gitu. Akhirnya ngambil misalnya Mendikbud Dikti misalnya Nadiem umur 30-an sekian, karena itu bukan dalam konteks dia mewakili partai bisa, tapi perwakilan partai siapa? Nggak ada yang anak muda ini. Nah, mau tidak mau Pak Jokowi bikin stafsus milenial langkahnya itu. Tapi dalam konteks ini kan kita bisa mengukur nanti bahwa kalau Mas Gibran mampu meyakinkan elit parpol, maka tidak ada keraguan bagi kita bahwa anak muda ini sudah berkiprah. Terus langkah selanjutnya apa, Mas? Kita tetap dorong tuh, kita masifkan gerakan kita sebagai representasi anak muda ini untuk mendorong gerakan-gerakan yang sudah kita lakukan, kita akan masifkan. Tentu dengan logika anak muda yang kita miliki. Urusan kemudian nanti ke pemilih yang lain, maka tetap kita gunakan itu. Kan kita akan sinergi dengan partai politik pendukung, relawan yang lain. Misalnya relawan Mas Gibran ini kan nggak hanya golongan muda. Iya. Bisa. Ada kelompok ulama yang disebut Samawi kemarin sudah mendukung, misalnya merekomendasikan. Terakhir Projo pun beberapa kali ada kode mendukung Mas Gibran misalnya. Nah, kemudian kan ini bisa kita kolaborasikan segmen garapan dukungan itu. Kalau Projo mungkin generasi 40 ke atas, kita 40 ke bawah. Nah, kalau langkahnya Mas Randi di Jatim sama. Jadi kita akan masifkan gerakan kawan Gibran ini di Jawa Timur. berapa titik Mas rencananya? Kalau bisa ya sebanyak-banyaknya, karena generasi milenial dan generasi Z di Jawa Timur ini cukup besar. Ya. Ada sekitar 40-an% kayak gitu. 40-an%. Banyak mahasiswa. Yang kedua banyak mahasiswa kayak gitu. Banyak kampus kayak gitu. Nah, segmen ini kami dari kawan Gibran itu merasa bahwa ini bisa untuk bagaimana menarik menarik simpati anak muda kepada Mas Gibran kayak gitu. Dan ya kami yakin pasti bisa lah kayak gitu. Ya nanti mungkin akan ada di kota-kota besar. Kemarin kan ada di Malang, nantinya di Surabaya, Jember, Sidoarjo, Gresik, di Jatim. Oke, mungkin closing statement dulu dari masing-masing ya tamu lah, special guest hari ini. Mungkin dari Mas Randi dulu. Jadi bottom up dari bawah ke atas. Oke. Ya tadi udah saya sampaikan bahwa memang Mas Gibran ini pendobrak ya, pendobrak. Ini kan kenapa banyak orang yang melihat bahwa bukan banyak orang, tetapi kenapa ada yang melihat dengan sentimen negatif sebenarnya karena ini baru. Mas Gibran ini fenomena baru dalam dunia politik. Mungkin dulunya itu anak muda masuk lewat jalur parlemen kayak gitu. Tetapi kali ini kita dorong Mas Gibran untuk masuk langsung lewat jalur eksekutif kayak gitu. Bukan menteri tetapi coba berkontestasi dalam kontestasi politik yang pucuk tinggi lah kayak gitu. Yang top masuk dalam cawapres itu, bursa cawapres kayak gitu. Nah, sehingga
mungkin masih ada ketabuhan di beberapa pihak melihat gerakan anak muda yang satu ini, tentunya Mas Gibran, kurang biasa. Tetapi secara etika politik beliau beretika. Beberapa kali dipanggil PDIP datang kayak gitu sebagai partainya kayak gitu. Beliau datang ke beberapa tokoh politik senior untuk meminta pandangan, berdiskusi masalah kebangsaan kayak gitu. Yang kedua juga beliau punya proses dalam memimpin, bukan ujuk-ujuk bangun dari tempat tidur terus langsung kita sodorkan menjadi cawapres, enggak kayak gitu. Ada track record di sana, ada tadi background akademik yang beliau miliki. Beliau lulusan luar negeri kayak gitu. Ya itu, sehingga bagi kami di kawan Gibran di Jawa Timur adalah kami meyakini bahwa Mas Gibran ini bisa diterima bukan cuma di kalangan anak muda tetapi di kalangan orang tua juga kayak gitu. Mungkin itu kalau dari saya, dan ini angin segar bagi anak muda seluruh Indonesia kayak gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi gelombang besar. Ya. Nah kalau Mas Ali sendiri, closing statement harapan ke depan untuk anak muda apa Mas? Ya, munculnya Mas Gibran ini kan menjadi spirit bagi anak muda bahwa ketabuhan mendobrak konsentrasi politik nasional itu sudah bisa terbuka lebar. Pintu itu sudah dibuka oleh Mas Gibran. Kenapa kemudian kita juga Mas Gibran? Saya ingin menekankan bahwa Mas Gibran secara personal, beberapa kali saya bersinggungan, beliau ini kan orang sopan, berani, komunikatif dengan gaya anak mudanya. Kalau kita lihat, pejabat muda yang hari ini menampakkan dirinya sebagai anak muda ya Mas Gibran itu. Dia mendobrak birokrasi. Kalau dulu logika birokrasi kan, kalau bisa lama, kenapa harus cepat? Mas Gibran tidak. Logika itu dibalik dengan gaya anak mudanya. Birokrasi itu diselesaikan dengan gaya anak muda, dan itu selesai. Memimpin birokrasi yang tentu tidak mudah secara umur di kepala dinas masing-masing, selesai dengan gaya. Itu penting. Yang kedua, dia mampu menggerakkan kita sebagai anak muda, pakai lewat medsosnya atau apa. Penerimaan anak muda kan begitu besar. Komen sederhana, mengena. Dan itu diikuti oleh anak muda. Dan yang paling penting adalah Mas Gibran mampu menaklukkan ego elit politik. Itu penting. Kalau itu terbukti, maka kita tidak salah memilih Mas Gibran ini. Menurut saya itu. Komunikasinya dengan segala level usia bisa menyesuaikan dengan baik. Adaptasi politik dalam konteks politik itu. Karena saya ingin menyampaikan di akhir bahwa logika elit politik ini kan tidak bisa kita pandang remeh atau kemudian tidak bisa kita dibuat gampang. Nah, munculnya Mas Gibran, apakah itu efek dari bapaknya apa tidak, ataukah kemudian ini memang momentum dari bawah yang kemudian mendorong begitu besar dorongan Mas Gibran, maka ini penting kita ambil momentum itu. Sebagai penutup, kita berharap nanti Mas Gibran menjadi Mas Gibran sampai sekarang tanpa harus merubah gaya, tapi tetap menjadikan logika anak muda dalam memimpin Indonesia. Biar ke depan Indonesia menjadi lebih baik, karena masa depan anak muda kita serahkan kepada Mas Gibran. Terima kasih. Oke, itu ya teman-teman Sobat Opini. Jadi intinya kita ingin dari paparan dua tamu cangkir opini tadi, intinya tidak ada framing anak presiden akhirnya bisa punya karpet merah dalam kontestasi politik. Itu memang murni adalah sebuah gerakan anak muda, dan itu adalah respon dari keputusan MK yang disambut baik oleh anak muda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.